Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir pada saat ini merasakan sukacita dari Tuhan. Tolong lambaikan tangannya. Kita merasa mendekati Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini bersama-sama kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur bagi Dia. Sebelum kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita akan saat dulu sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar Engkau Allah, selamanya besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Selamanya besar.
kami seluruh jemaat-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Sebelum kami memulai kebaktian ini, Tuhan kuduskan setiap hati-hati kami, sehingga pada pagi hari ini kami dengan hati yang bersih untuk menghadap hadirat Engkau. Kami undang hadirat Engkau turun di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja di dalam kami sekalian. Kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu di bidang mereka masing-masing dengan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semuanya boleh memuliakan nama Engkau. Dan kami undang kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa-kuasa kegelapan Tuhan sirnakan di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini menyerahkan kebaktian kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam pimpinan kuasa-Mu saja, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya mengatakan amin. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, berikan salam kepada saudara di kanan kiri kita, ke belakang, berikan senyum yang terindah dari dia. Saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena kita memiliki Allah yang besar. Haleluya.
berikutnya dari kaum pria. Saya persilakan.
Saya undang petugas Polrekta untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa. Nanti kita persembahan saya Ibu Yani akan membantu kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih, mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Jika Engkau sudah memberikan kita seperti dahulunya dengan kesehatan Tuhan, dengan berkat yang sudah kami terima sampai saat ini Tuhan, pemeliharaan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami memberikan Yesus sebagai apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menguduskan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam nama Yesus Engkau memberkati semua setiap anak-anak Tuhan yang dengan hati tulus Tuhan memberikan persembahan hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk kebenaran kerajaan-Mu, mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Memberkati semua juga Yesus bagi saudara kami yang belum sempat memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Biarlah Engkau juga memberikan berkat juga Tuhan sehingga di kemudian hari bisa memberikan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati Yesus pelayan-pelayan Tuhan yang sudah siap Tuhan untuk melayani kami dalam memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan dengan hati yang sukacita. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian segala puji syukur kepada Tuhan. Biasanya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk dibentuk dengan firman Tuhan. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang menyatakan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas pujian kami. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna.
kasih atas kebesaran kasih-Mu, kemurahan-Mu yang selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam kami melewati waktu-waktu perjalanan kami di sepanjang pekan ini ya Tuhan. Kami selalu ada di dalam naungan perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan di setiap langkah perjalanan kami. Dan kami juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan juga sudah berikan bagi kami lewat segala apa yang menjadi kegiatan, aktivitas kami, pekerjaan usaha kami di sepanjang perjalanan kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami selain boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami sebentar juga akan menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami menerima akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kepada setiap kami untuk memberikan kemampuan bagi kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak pengajaran Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba berserah hanya di dalam bimbingan tuntunan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah hikmat yang datang daripada Engkau serta urapan kuasa Roh Kudus ada pada hamba-Mu, sehingga sebentar hanyalah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, setelah perjalanan sepekan yang telah kita lalui, di mana kita boleh selalu ada dalam penyertaan Tuhan, dalam bimbingan dan dalam tuntunan daripada tangan kasih-Nya. Bahkan kemurahan demi kemurahan Tuhan senantiasa menyertai di dalam perjalanan kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kita menghampiri akan hadirat Tuhan. Selain kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya, kita sebentar juga akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama kan ayat ini. Yang itu sekali lagi dengan permohonan kami memohon Bapak Ibu untuk berkenan bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama akan ayat-ayat firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. 2-3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Malam datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu mengangkat angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu bereda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa dengan orang
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan yang kita baca dari ayat-ayat ini, ya kita semua pasti sudah berulang kali membaca akan ayat ini dan mendengarkan uraian daripada ayat ini dalam ibadah-ibadah kita pada waktu-waktu yang lalu. Namun demikian Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan daripada ayat ini, Tuhan itu mempunyai satu maksud yang sangat indah buat kita sekalian. Nah, khususnya kalau kita hidup pada masa sekarang ini, di masa-masa di mana orang mengatakan, waduh sekarang ini keadaannya semakin gak karuan, semakin sulit, ya sulit di dalam segala hal kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tadi seperti pujian yang dinyanyikan oleh kaum pria, di tengah ombak dan arus pencobaan. Inilah gambaran kehidupan kita pada masa sekarang ini. Ya, kita sedang berada di tengah-tengah ombak yang sedang mengganas, ya, ombak pencobaan, ombak permasalahan, ombak pergumulan. Tadi dikatakan bahwa pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang dalam perahu yang akan menyeberangi satu danau, dan dikatakan pada saat mereka sedang berlayar, maka apa yang terjadi? Pada saat itu ya Tuhan Yesus tertidur di perahu itu, dan kemudian datanglah atau turunlah angin ribut atau topan atau badai ke danau itu, sehingga membuat keadaan perahu itu kemasukan air yang sehingga boleh mengingat bahwa kapal itu atau perahu itu akan tenggelam. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara kekasih yang kasih Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita ini orang-orang percaya, ya kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang disebut juga sebagai orang pembawa damai, ya, pembawa damai. Nah, kalau menjadi pembawa damai, maka satu tantangan yang terbesar bagi kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita dikatakan sebagai pembawa damai, jadi kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, berarti di situ kita harus bisa benar-benar mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu memberikan kedamaian, memberikan ketenangan di dalam kehidupan yang ada di sekeliling kita pada masa-masa sekarang ini. Karena pada masa sekarang ini boleh dikatakan banyak orang yang merasa cemas, banyak orang merasa gelisah, banyak orang merasa takut dengan keadaan yang terjadi pada sekarang ini. Nah, kita tidak perlu saya ceritakan panjang lebar tentang keadaan ini. Kita semua pasti sudah merasakan, ya. Kita pasti sudah mengerti apa yang saya maksudkan di sini. Keadaan pada masa sekarang. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, di saat sekarang ini banyak orang yang mencari ketenangan, banyak orang yang mencari kedamaian untuk menjalani kehidupan di masa sekarang ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu tema, yaitu kunci ketenangan di tengah badai, atau kunci ketenangan di tengah ombak dan arus gelombang dunia ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada saat sekarang ini, ya, mungkinkah kita masih dapat menjaga akan kedamaian hati, ya, kedamaian hati di dalam kehidupan kita, dan kita juga mampukah kita untuk meneduhkan suasana di sekeliling kita. Karena apa? Saat ini Bapak Ibu kita tahu bahwa ya gejolak yang terjadi pada masa sekarang ini dan membuat orang takut.
Lebih-lebih bagi Bapak Ibu ya yang mempunyai HP yang bisa menerima berita dari mana-mana. Nah, beritanya ya, kalau kita melihat berita, itu beritanya banyak sekali berita-berita yang bisa memberikan rasa cemas, rasa takut di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan sore hari ini, nah kita diminta untuk bisa memiliki ketenangan, ya, untuk bisa memiliki kedamaian di dalam kehidupan kita, dan supaya sebagai pembawa damai, pembawa ketenangan ini kita benar-benar nantinya bisa mewujudkan di sekeliling kita dimanapun kita ini berada. Bukan hanya dalam persekutuan sesama anak Tuhan atau di dalam rumah tangga dan keluarga kita, tapi dimanapun kita berada haruslah kita bisa membawa damai. Kita harus menenangkan gejolak ombak dan arus ya, pencobaan dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika amukan badai itu turun ke danau itu, maka apa yang terjadi? Tadi dikatakan bahwa air mulai memasuki ke dalam perahu, dan murid-murid Tuhan pada saat itu dia sangat panik, ya, dia sangat panik dan bingung, takut kalau nanti perahunya ini tenggelam, kapalnya ini akan kerem. Mereka takut sehingga dia berusaha dengan sekuat tenaga menguras air itu. Jadi semua murid-murid Tuhan yang ada di dalam kapal atau perahu itu berusaha untuk mengeluarkan air itu dari dalam perahu. Namun apa yang terjadi? Pada saat dia mengeluarkan air itu, tetapi apa yang terjadi? Air yang masuk ke dalam perahu itu semakin bertambah banyak, sehingga mereka kewalahan. Dan setelah mereka kewalahan, baru mereka sadar kalau dia pada saat itu sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia baru menyadari kalau dia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan baru mereka mencari di mana Tuhan Yesus berada pada saat itu. Dan setelah diketahui di mana Tuhan Yesus berada, yaitu pada saat itu dikatakan di dalam ayat yang baru kita baca tadi, Yesus tertidur di perahu itu. Nah, sekarang Yesus itu tertidur di bagian mana di perahu ini? Yesus tertidur di bagian perahu ini, di bagian yang mana? Apakah di bagian depan atau bagian tengah atau bagian belakang? Di situ tadi tidak disebutkan, hanya Yesus tertidur. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 38, di sana dikatakan bahwa Yesus sedang tertidur di buritan memakai bantal. Itu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia edisi yang kedua dikatakan demikian. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur di bagian buritan kapal. Buritan itu bukan buritan ya, buritan. Kalau buritan rumah itu halaman belakang ya. Tapi kalau buritan kapal ini adalah merupakan satu tempat, ya, satu tempat di mana pusat kendali daripada kapal itu atau perahu itu. Jadi sang nahkoda yang mengemudikan kapal atau perahu itu berada di buritan ini. Buritan ini adalah ya tempat kendali. Jadi kendali daripada kapal itu, nahkoda ini atau mau mengarahkan perjalanan kapal itu kemana pada saat di tengah lautan yang luas, dia berada di buritan ini yang kendalikan perahu ini. Nah,
Dan pada saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur di situ. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jadi pada saat Tuhan Yesus dibangunkan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Pada saat itu Tuhan Yesus bangun lalu berkata atau membentak kepada angin dan air yang sedang mengamuk tadi. Dan dengan bentakan daripada Tuhan ini, kemudian air dan angin tadi menjadi reda, sehingga tenanglah perjalanan perahu tadi, bisa berjalan dengan tenang lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat ini, nah, apa yang dikatakan dalam ayat yang selanjutnya ini, pada saat Tuhan Yesus setelah membentak kepada angin dan air ini, Dia berkata kepada murid-muridnya, ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat itu apa yang terjadi dalam murid-muridnya, yakni kepanikan, kebingungan, ketakutan, kecemasan yang terjadi pada saat menghadapi amuan angin dan air yang ada di danau tadi. Sehingga kepanikan tadi, ya, kecemasan, kekhawatiran yang ada pada murid-murid ini akhirnya bisa membuat mereka lupa bahwa mereka pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat mereka sudah merasa tidak lagi mampu untuk mengatasi apa yang terjadi, baru mereka menyadari di dalam perjalanannya bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, ya, baik secara pribadi maupun secara dalam rumah tangga, ataupun di dalam persekutuan, ataupun di dalam kita hidup bermasyarakat, kita ini ya tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan atau pergumulan. Namun demikian Bapak Ibu saudara sekalian, di saat pergumulan yang semakin mengganas di dalam kehidupan dunia ini, khususnya pergumulan di dalam pergaulan, ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang-orang percaya kadang juga terbawa arus menjadi menjadi khawatir, memiliki rasa takut, rasa cemas, jangan-jangan ini nanti begini, jangan-jangan ini nanti begitu. Kalau sekarang rasanya sudah seperti ini, bagaimana nanti? Kekhawatiran itu juga melanda di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga pada saat diajak berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, apa yang kita kerjakan? Iyo, koyong ini terus koyong ini. Pasti kita akan menanggapi seperti itu. Tetapi melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajak untuk bisa membawa ketenangan, membawa kedamaian bagi sekeliling kita yang ada di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, kita ini diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan. Tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini kita diharapkan untuk juga mau ingat bahwa kita berjalan tidak sendiri. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau murid-murid itu
ingat akan perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus, nah tentunya mereka tidak akan merasa khawatir, tidak merasa cemas, karena dia merasa bahwa ada juru selamatnya, ada gurunya yang bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan. Namun kepanikan, ketakutan itulah yang membuat mereka takut. Demikian juga dengan kita. Ketakutan kita dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita masa kini dan untuk yang akan datang, itu nantinya yang juga akan membawa kita lupa bahwa kita ini orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu berjalan bersama-sama dengan Dia, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita yang ada di dalam buritan kehidupan kita ini. Jadi perahu kehidupan kita, Tuhan Yesus ada di buritan ini. Jadi Tuhan Yesuslah yang memegang kendali. Karena buritan kapal itu adalah merupakan kendali, ya, tempat kendali daripada nahkoda kapal mengemudikan kapalnya untuk bisa mengarah kemana, ya, tujuan daripada kapal itu. Demikian juga Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, Dialah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Tapi mengapa pada saat itu Tuhan tertidur? Apakah Tuhan tidak mengerti apa yang terjadi atas pribadi murid-muridnya tadi? Tidaklah demikian. Tuhan mengerti akan apa yang terjadi, yang akan dihadapi oleh murid-muridnya ini. Tuhan mengetahui. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk mengatasi segala apa yang terjadi dengan kemampuannya sendiri. Memang itulah sikap kita manusia pada umumnya. Kalau menghadapi permasalahan, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Itu yang terjadi, termasuk di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oh, gampang ini, beres. Masalah kecil, aku iso ngatasi. Itu yang seringkali ya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa kemampuan kita ada batasnya. Ya. Mungkin kita bisa memiliki, boleh memiliki kepandaian apapun. Kita bisa memikirkan segala sesuatu. Oh, kalau masalah yang seperti ini aku bisa ngatasi. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak menyadari kalau semuanya itu terbatas yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita saat ini, marilah kita akan menilik di dalam setiap pribadi kita. Tuhan Yesus sebenarnya itu tidaklah tidur. Ya. Orang Jawa mengatakan Gusti ora sare. Nah, ada satu pujian dalam bahasa Jawa yang mengungkapkan bahwa Tuhan itu tidak tidur, tapi Tuhan mengetahui segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam perjalanan kita ini. Dalam pujian itu mengatakan yang demikian di dalam reufnya, esuk perso, sore perso, siang perso, dalu perso, sanyatane Gusti ora ninggal kula. Esuk perso, sore perso, siang perso, dalu perso, sejatine Gusti ora sare. Nah, jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak tidur. Meskipun pada saat itu Tuhan Yesus yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, dia tertidur, tapi dia mengerti apa yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita hadapi, Tuhan juga senantiasa peduli kepada kita. Karena dia tahu, esok besok. Jadi pagi Tuhan itu mengetahui, melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan apa yang sedang kita kerjakan. Sore pun Tuhan mengetahui semuanya. Siang Tuhan tahu, malam Tuhan juga mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita.
Hanya Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita seolah melupakan akan Tuhan, Tuhan membiarkan kita untuk bertindak menurut kekuatan kita, kemampuan kita. Jadi kesempatan itu diberikan kepada kita. Tapi pada saat kita menyadari bahwa kemampuan ini terbatas, baru kita ingat akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, janganlah ada keluhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu tidak tidur. Gusti ora saru. Dia tahu, Dia tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sedahsyat apapun di dalam badai kehidupan kita ini, Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Seberat apapun pencobaan yang menghadang atau menimpa di dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah tidak peduli. Tapi Dia selalu peduli dalam kehidupan kita. Asal kita juga mau memperhatikan apa yang sedang kita perbuat pada saat itu. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian di dalam kehidupan kita ini, biarlah kita mau tetap tenang. Tenangkan hati kita supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat selalu ingat akan Tuhan. Karena dengan ketenangan itulah yang akan membawa daya ingat kita ini akan Tuhan semakin kuat. Kalau kita dibingungkan dengan keberadaan kita, maka akan membawa kita semakin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, janganlah kita merebut kendali kehidupan kita ini dari tangan Tuhan. Jadi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, sama halnya kita itu merebut kendali kehidupan kita ini. Yang sebenarnya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, tapi kita berusaha untuk mengendalikan pribadi kita ini dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam segala hal kita mau tetap berserah dan percaya dan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang senantiasa menaruh perhatiannya kepada kita, dan di dalam Tuhanlah segala sumber pertolongan yaitu ada bagi kita sekalian. Jadi seiring dengan pertumbuhan daripada iman kita, maka yang namanya ketenangan, yang namanya kedamaian itu akan senantiasa muncul di dalam kehidupan kita melalui perbuatan ataupun dalam perkataan kita, di dalam pergaulan kita setiap hari. Sehingga kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita ini berada, maka Tuhan dapat memakai kita sekalian ini sebagai pembawa damai, sebagai pembawa ketenangan di dalam kehidupan pada masa sekarang ini, di lingkungan kita dimanapun kita ini berada. Jadi kalau mungkin kita berjalan ke satu tempat, kemudian ada orang bercerita tentang keadaan yang ada di sekeliling kita, maka kita akan bisa memberikan ketenangan kepada mereka. Bukannya kita kemudian malah memboni apa yang diceritakan oleh orang di luar sana. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dimanapun kita ini berada, nama Tuhan itu dipermuliakan dengan kehadiran kita sebagai orang-orang percaya yang bisa membawa damai, membawa ketenangan. Jadi kunci ketenangan dalam kehidupan kita, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, adalah yaitu tetap kita beriman kepada Dia, tetap kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah yang memperhatikan kehidupan kita, Tuhanlah yang akan membimbing kita dan menolong kita di dalam segala apa yang kita hadapi.
Jadi jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, jangan ada kegelisahan, tapi tetap pandang kepada Dia. Dialah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita pada pagi hari ini, ya. Karena dengan apa yang Tuhan berikan ini, Tuhan menghendaki kepada kita sekalian, ya. Kita sekalian yang ada pada pagi hari ini, untuk benar-benar bisa membawa damai, membawa ketenangan, dan juga bisa memberikan keteduhan bagi sekeliling kita, supaya di dalam kehidupan kita dimanapun kita ini berada, ya, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga dengan semuanya ini kita bisa memberikan kekuatan kepada sekeliling kita dalam menghadapi situasi dan suasana kehidupan pada masa-masa sekarang ini. Ya, kita tahu apa yang terjadi pada sekarang ini, ya, kita semua ini pasti sudah mengetahui. Ya. Jadi saya yakin, percaya kita semua pasti sudah tahu. Hanya sekarang bagaimana kita harus bertindak, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Ya. Jadi di tengah ombak dan arus pencobaan, biarlah kita mau tetap memandang kepada Dia. Yesus yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita, dan Yesus pula yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita, sekacau apapun dalam hidup ini, mari kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kami membangun persekutuan dan ibadah kami kepada Engkau. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, dan dalam perjalanan pengiringan kami kepada Engkau, untuk kami boleh menghadapi segala apa yang terjadi pada masa sekarang di dalam perjalanan kami ini. Sekacau apapun ya Tuhan dalam hidup kami percaya bahwa Engkau-lah yang selalu akan memegang kendali di dalam kehidupan kami ini. Engkau-lah yang akan menuntun dan mengarahkan perjalanan kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu, orang-orang yang telah Kau benarkan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhilah kiranya hati kami ini dengan damai dan sejahtera-Mu ya Tuhan. Biar Engkau penuhi kami dengan ketenangan yang datang daripada Engkau ya Tuhan, agar kami dapat memancarkan kedamaian dan ketenangan itu bagi sekeliling kami. Kami boleh membawa keteduhan bagi sekitar kami, dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami boleh melakukan segala apa yang Tuhan ajarkan bagi kami melalui firman ini, untuk kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Biasanya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Aku
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Albert Ivan Nathanael, Ibu Ida Rawati, anak Joshua Lexiano Krisna Nugraha, anak Agatha Adiratna Pangarep Wibowo, Ibu Sriani, Bapak Joko Edianto. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 19 November 2023, WL Ibu Sasi Andriana, Singer Ibu Tri dan Saudari Amel. Pengisi acara persembahan pujian dari Rayon 1. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 19 November 2023, Bapak dan Ibu Agus Irianto dan Ibu Dwi Farida. Jadwal pelayan kolektan Minggu 19 November 2023, Ibu Endang Suetsi dan Ibu Narmi. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan juga doa berkat yang akan dipanjatkan oleh Bapak Gembala. Jemaat Tuhan mohon bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam pelaksanaan ibadah, pelayanan serta kurban dari seluruh umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima semua yang sudah disajikan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami juga membawa doa untuk segenap kepanitiaan Natal yang bersiap diri untuk mempersiapkan pelayanannya yang terbaik bagi Tuhan dan jemaatnya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong, pasukan malaikat-Mu membentengi dan berkat kerajaan-Mu dilimpahkan. Segala kebutuhan yang diperlukan dicukupkan, bahkan luber dalam berkat kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan memberkati seluruh panitia yang sedang berjuang. Dan kami juga membawa doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati sekalian umat-Mu dengan segala sukacita, damai sejahtera, dan apa yang dicita-citakannya
dipenuhi kebaikan Tuhan. Kami juga membawa doa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, ataupun juga saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dan tidak bisa datang secara fisik ke gereja. Kiranya Tuhan lawat mereka satu persatu, yang sakit dikuatkan, dipulihkan kesehatannya. Juga bagi yang lanjut usia diberikan pengharapan yang teguh untuk memandang kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan abadi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, bagi Bapak Presiden Jokowi, para menteri dan TNI, Polri. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dalam keadaan yang baik. Pasukan malaikat Tuhan menjaga NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bineka Tunggal Ika tetap menjadi semangat kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan jemaat-Mu dalam arena hidup sehari-hari, Roh-Mu yang menolong. Terima kasih. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kemampuan bagi kita untuk hidup sebagai saksi Kristus. Damai sejahtera, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali membawa kita pulang ke surganya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.